Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang argumen dan kuantum yang beranggotakan Ya, dengan saya sendiri Stefan Martulus Marbut. Saya Agustinus Solang Menirek. dan saya Irfan Jinowana. Daftar isi yang akan mencakup argumen, kuantor, dan penerapan argumen dan kuantor. Argumen yang akan dibawakan oleh Olat. Terima kasih kepada moderator. Definisi argumen. Definisi argumen itu rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan yang menarik kesimpulan atau inferensi. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu yang pertama ada pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Suatu argumen disebut valid jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulan juga benar. Sebaliknya, jika semua hipotesa benar tetapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dapat dikatakan tidak valid atau invalid. Contoh dari argumen yang valid itu, misal yang pertama premis 1 itu semua manusia adalah makhluk hidup. Premis 2, Budi adalah manusia. Kesimpulannya atau konklusinya Budi adalah makhluk hidup. Itu yang benar. Yang kedua ada contoh dari argumen yang tidak valid. Premis 1, semua hewan adalah makhluk hidup. Premis 2 ada Budi adalah makhluk hidup. Kesimpulannya Budi adalah hewan. Jipot lagi ke sini. Yang kedua dari argumen ada Oh, di struktur video argumen. masuk. Struktur argumen yang pertama ada pernyataan atau premis. Pernyataan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan sesuatu pernyataan lainnya. Pernyataan awal dapat berupa definisi, aksioma, teorema, atau pernyataan yang sudah diketahui kebenarannya. Struktur yang kedua ada validitas. Validitas itu sendiri adalah kekuatan logis dan kebenaran. Argumen yang valid memiliki inferensi yang logis dari premis ke kesimpulan. Yang ketiga ada inferensi. Inferensi merupakan serangkaian langkah-langkah logis yang menggunakan premis dan aturan inferensi untuk menunjukkan kebenaran dari pernyataan yang akan dibuktikan. Terakhir ada kesimpulan. Yang kesimpulan merupakan pernyataan akhir yang ingin dicapai melalui argumen. Kesimpulan harus didukung secara logis oleh premis-premis yang diajukan. Yang ketiga, validitas argumen. Validitas argumen adalah konsep penting dalam logika dan analisis argumentasi. Validitas argumen membantu kita mengidentifikasi alasan yang kuat dan logis untuk mendukung suatu kesimpulan. Validitas argumen mengacu pada kekuatan logis dari sebuah argumen. Argumen yang valid memiliki premis-premis yang mendukung kesimpulan secara logis dan konsisten. Validitas berarti bahwa jika premis-premis benar, maka kesimpulan juga harus benar. Contoh sederhana dari validitas argumen, yang pertama itu ada premis 1 semua orang adalah makhluk hidup. Premis 2 semua tanaman adalah makhluk hidup. Konklusi atau kesimpulannya itu semua tanaman adalah elang. Argumen di atas tidak valid atau invalid dikarenakan konklusinya bukan merupakan akibat logis dari premis-premis. Contoh yang kedua ada premis 1 semua manusia dapat berpikir. Premis 2 Socrates adalah manusia. Konklusi atau kesimpulannya Socrates dapat berpikir. Argumen di atas bernilai valid dikarenakan konklusinya merupakan akibat logis dari premis-premis. Pembuktian validitas argumen. Pembuktian validitas argumen terdapat dua cara untuk pembuktiannya, yaitu yang pertama ada menggunakan tabel kebenaran, yang kedua ada menurunkan konklusi argumen atau inferensi. Yang pertama menggunakan tabel kebenaran. Langkah-langkahnya yang A, tentukan premis dan konklusi argumen lalu diubah menjadi notasi nilai kebenaran. Yang B, buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua premis dan konklusi. Yang C, carilah baris kritis yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. Yang D, dalam baris kritis tersebut jika nilai kesimpulannya semua benar, maka argumen tersebut valid. Jika di antara baris kritis tersebut ada baris
dengan nilai konklusi salah, maka argumen tersebut tidak valid. Pembuktian validitas argumen menggunakan tabel kebenaran. Buatlah tabel kebenaran argumen di bawah dan buktikan apakah argumen ini valid atau invalid. Contoh, jika premis 1, jika Budi rajin belajar, maka Budi lulus ujian. Premis 2, Budi tidak lulus ujian. Oleh karena itu, Budi tidak rajin belajar. Misal, kita buat Budi rajin belajar itu P dan Budi lulus ujian itu Q. Berarti dapat kita tulis sebagai berikut. Premis 1 tadi kan jika Budi rajin belajar, maka Budi lulus ujian. Berarti P maka Q. Premis 2, Budi tidak lulus ujian, berarti itu negasi Q. Terus oleh karena itu Budi tidak rajin belajar. Budi tidak rajin belajar itu negasi P. Maka notasi nilai kebenarannya dapat kita tulis P maka Q dan negasi Q maka negasi P. Dari notasi di atas, maka tabel kebenarannya adalah kita lihat tabel aja. Ini kita buat tabel P dan Q. P-nya itu berisikan BB, SS, Q-nya berisi BS, 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 BS. Terus karena di atas ada negasi P dan negasi Q, kita buat juga sekalian aja. Negasi P-nya kita buat kebalikan dari P. Tadi kan P-nya BBSS, kita buat negasi P-nya jadi SSBB. Negasi itu pun negasi Q. Negasi Q kebalikan dari si Q-nya sendiri, jadi SB, SB. Itu kita kerja dulu P maka Q. P maka Q. P maka Q benar dan benar. Hasilnya benar. Benar dan salah. Yang kedua benar dan salah. Hasilnya salah. Salah dan benar hasilnya benar. Salah dan salah hasilnya benar. P maka Q itu ada cara gampangnya. Itu misal P maka Q itu yang kita ingat BS saja. Selain BS ini kalau B maka S, P maka Q innya BS itu salah, yang lainnya benar. Itu yang tabel berikutnya P maka Q dan negasi Q itu P maka Q kan tadi kita udah lewat BS, BB dan negasi, dan kita buat lagi dan negasi Q. Berarti B dan S hasilnya B, S dan S hasilnya S, BB hasilnya salah, benar-benar hasilnya salah. Lalu tabel berikutnya B maka Q dan negasi Q negasi dan maka negasi maka negasi P. Hasilnya itu B maka Q dan negasi Q tadi kan udah ada tabelnya, yaitu benar, salah, salah, salah. Dan kita buat lagi kan negasi Q. B sama SB, S sama
Oke ya, tunggu bentar ya. Budi lulus ujian. Premis 2, Budi tidak rajin belajar. Oleh karena itu Budi lulus ujian. Misal kita buat Budi rajin belajar jadi P dan Budi lulus ujian jadi Q. Berarti dari contoh di atas kita tulis sebagai berikut. Maka notasi nilai kebenarannya adalah P makati dan negasi P. Baru maka negasi Q. Maka tabel kebenarannya adalah dari notasi di atas. Maka tabel kebenarannya adalah seperti berikut. Karena tabel kebenaran yang menghasilkan kontingensi atau konklusi bernilai benar, namun ada yang bernilai salah, maka argumen tersebut dikatakan tidak valid atau kurang gitu ya. Yang kedua ini ada inferensi argumen. Inferensi argumen menggunakan rangkaian argumen dasar yang telah valid dapat menunjukkan konklusi beberapa premis-premisnya. Inferensi argumen terdapat 7 bagian, yaitu yang pertama ada modus ponen, kedua ada modus tolen, ketiga ada modus silogisme, keempat ada disjunctive silogisme, Ada emergency quota kelima Pak. ada enddition, keenam ada simplifikasi, Kalau ada ketujuh ada yang terakhir ada kalau penjelasan. ini sudah banyak kok. Modus ponen. Modus ponen adalah suatu metode untuk menentukan kesimpulan dalam logika matematika yang sifatnya menegaskan. Contohnya, premis 1, jika saya haus maka saya minum. Premis 2, saya haus. Kadang harus Kesimpulannya dilapat saya ya. minum. Itu notasnya. Modus tolen. Modus tolen mempunyai pengertian yang sama seperti modus ponen, namun yang membedakannya adalah pada hasil itu hasilnya menegasikan atau sebaliknya dari premis. Contohnya, premis 1, jika saya haus maka saya minum. Premis 2, saya tidak minum. Kesimpulannya saya tidak haus. Notasinya P makati dan negasi Q, oleh karena itu negasi P. Modus silogisme. Modus silogisme adalah pengambilan premis majemuk baru. Contohnya premis 1, jika hari ini cerah maka saya pergi ke sekolah. Premis 2, jika saya pergi ke sekolah maka saya harus membawa buku. Jadi simpulannya, jika hari ini cerah maka saya harus membawa buku. Notasinya premis 1 itu P makati, premis 2 P maka R. Hasilnya P maka R. Selanjutnya ada disjunctive silogism. Silogism atau pilihan. Disjunctive benar ketika ada salah satu yang benar, jangan pilih yang salah. Contohnya, premis 1, lebih suka air mineral atau lebih suka soda. Premis 2, lebih suka makan. Kesimpulannya, lebih suka air mineral. Karena notasinya P atau Q negasi P, maka kacau. Addition atau penambahan menyatakan bahwa jika suatu premis benar, maka premis tersebut dapat digabungkan dengan premis yang lain menggunakan operator disjungsi atau OR. Simbolnya yang P itu. Contohnya, P, saya pergi ke pasar. P atau Q, berarti saya pergi ke pasar atau pergi ke mall. Maka kesimpulannya P benar, maka P atau Q juga akan benar. Simplification atau penyederhanaan. Penyederhanaan menyatakan bahwa jika suatu konjungsi atau N atau dengan simbol A tanpa garis dari dua premis benar, maka masing-masing premis tersebut juga benar secara terpisah. Contohnya, misal ada P dan Q, yang dimana saya pergi ke pasar dan pergi ke mall. Jadi premis satunya P, saya pergi ke pasar, premis kedua Q, saya pergi ke mall, maka kesimpulannya bisa kita ambil dari P atau Q. Conjunction menyatakan bahwa jika dua premis proposisi masing-masing benar,
Maka kita dapat menggabungkannya menjadi satu proposisi dengan operator konjungsi atau N. Contohnya, premis 1 ada kemarin saya kehujanan, premis 2 ada hari ini saya sakit demam. Kesimpulannya dapat kita tarik P dan Q, yaitu kemarin saya kehujanan dan hari ini saya Bahwa itu ya? sakit demam. Nona. Nona bukan? Anjing. Ketetapan. Selanjutnya Udah lalu sama. Materi selanjutnya adalah Yang kuantor berwarna hitam. yang akan Hitam dibawakan di oleh Ivan. Chapter 60. Yang pas ke kamarnya dia tuh. Kuantor itu tadi kan ada 3 ya, tadi kuantornya 2 aja. Yang pertama itu kuantor universal. Lambang itu kayak A terbalik, tapi itu dibacanya semua, setiap, atau seluruh. Baru yang kedua kuantor eksistensial yang bentuknya kayak E terbalik, itu dibaca dengan ada, beberapa, atau terdapat. Nah, ini contoh kalimat terbuka kuantor universal. Itu dibaca setiap X berlaku pada PX. PX-nya itu kalimat ini ya. Kalau Nona udah bosan. Yes. Kalau nggak hitam menurut. Nah, ini kalau kita bikin dalam bentuk matematikanya. Memang. Tapi itu gede ya. Nona. Ini dibaca setiap X anggota A tersebut yang dimana adalah bilangan asli. Bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru setiap X anggota A, X berlaku dikali Lisia, 1 yang Lisia. dengan X. Kan hitam juga. X itu maksudnya itu Lisia. apapun yang dikali dengan 1 hasilnya akan sama dengan bilangan Yang wallpaper gue tuh. Contohnya seperti ini, 1 kali 1 Ikan itu juga. Idol juga. Itu kan M kan ya? 2 kali 1 Kayak lebih ke itu. benar. 3 Apa kali sih 1 gue lupa. hasilnya 3. Maka ini disebut Idol juga kan ya? chapter 4. Iya daftar. Ya sama idol. Ini kalau yang kuantor eksistensial. Ini bacanya ini dapat X yang memenuhi PX. Nah, PX tadi itu yang kalimat ini tadi ya. Ini contoh dalam bentuk matematikanya. Dibaca beberapa X anggota bilangan S atau bilangan semesta memenuhi 2X kurang 10 kurang lebih 0. Dengan soal di sini Itu di bioskop. 1/2 tambah Bioskop. Di bioskop kan. 2X menjadi 1 dikurang 0 kurang Sempat lo 10 dia. sedangkan di 7. Toiletnya tapi deket bioskop langsung. Kurang dari 0. Baru yang kedua 2 dikali 2 ini 4 ya. Hasilnya 6. Salah karena yang ditanyakan kurang lebih dari 0, tapi ini udah lebih dari 0. Nah, ini juga sama. Nah, baru negasi kuantor. Yang dari situ dibaca semua X memenuhi X, lalu dilegasikan menjadi tidak semua X tidak memenuhi X. Baru yang di bawahnya lagi itu beberapa X memenuhi X menjadi tidak ada X yang tidak memenuhi X. Ini itu cuma dibalik-balik doang. Kalau ini hanya kuantor universal, saya bakal kuantor eksistensial. Ini kuantor universal. Semua siswa di kelas lulus ujian, ada siswa di kelas yang tidak lulus ujian. Maka saya ada setidaknya 1 siswa di kelas yang tidak lulus ujian. Baru kalau misalnya dari kuantor eksistensial, terdapat makanan yang mengandung protein, tidak terdapat makanan yang tidak mengandung protein. Hasilnya semua makanan tidak mengandung protein.
Ini kan dalam kuantor universal. Apa itu Hes? Kita balik menjadi kuantor eksistensial. Buka semua. Ini ya asli sama dengan 5 kita ganti jadi tidak sama dengan 5. Terus. Ya, nah ini soalnya. Lagu Asen. Selanjutnya penerapan argumen dan kuantor yang akan membawa hasil sendiri. Sensor. Pertama adalah logika matematika. Argumen dapat diartikan sebagai urutan pernyataan yang terdiri dari premis dan kesimpulan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu Hes. pernyataan. Godong Hes. Kuantor adalah simbol yang digunakan untuk mengikat variabel dalam sebuah pernyataan. Kuantor universal yang bersimbol atau balik digunakan untuk menyatakan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk setiap nilai variabel dalam satu domain tertentu. Kuantor eksistensial yang bersimbol terbalik digunakan untuk menyatakan bahwa terdapat setidaknya satu nilai variabel dalam suatu domain tertentu yang memenuhi suatu syarat suatu pernyataan. Contoh penerapan kuantor universal. Setiap nilai X yang lebih besar dari 0, maka nilai X kuadrat 2 akan lebih besar dari 0. Kuantor universal mengikat variabel X dan menyatakan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk setiap nilai X dan domain yang sesuai. Apa jadi tiba-tiba? Nah, untuk yang eksistensial Apa ini sih? terdapat setidaknya satu nilai X dalam domain yang sesuai yang memenuhi persamaan X kuadrat 2 kurang 5 X plus 6 sama dengan 0. Kuantor eksistensial mengikat variabel X dan menyatakan bahwa pernyataan tersebut bernilai benar jika terdapat setidaknya satu nilai X dalam domain yang sesuai Oh ya sih. yang memenuhi persamaan tersebut. Bulat. Dan teori bilang argumen dan kuantor dapat digunakan untuk Bakso itu bulat. membuktikan berbagai teorema dalam teori bilangan seperti bilangan prima atau dalam deret aritmatika. Gak ada kicunnya ya. Contohnya adalah semua bilangan n adalah bilangan bulat positif. Kuantor eksistensial mengikat variabel n yang berarti teorema tersebut berlaku untuk setiap nilai n yang memenuhi argumen. Argumen tersebut menyatakan bahwa n haruslah bilangan bulat positif. Kesimpulannya menyatakan bahwa jika n adalah bilangan bulat positif, maka n kuadrat 2 plus n juga bilangan bulat positif. Dan pengolahan bahasa. Dalam pengolahan bahasa alami, argumen dan kuantor digunakan untuk memahami dan memproses teks dalam bahasa manusia. Misalnya kuantor eksistensial dapat digunakan untuk mencari entitas tertentu dalam teks. Sementara kuantor universal dapat digunakan untuk membuat pernyataan tentang semua entitas dalam suatu teks. Itu tempatnya kayak gak ada AC gitu ya. Contohnya adalah Tempatnya setiap gak ada AC. mahasiswa di kelas tersebut memenuhi syarat Itu lulusan. kayak gede kan hal. Pernyataan itu dapat dipresentasikan dalam bentuk formal sebagai semua X adalah mahasiswa di kelas, Ya, enggak. maka Tapi emang memenuhi syarat lulusan. Linguistik. Dalam linguistik, kuantor sering digunakan untuk mengekspresikan kuantitas dalam sebuah kalimat. Misalnya kuantor universal digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah pernyataan berlaku untuk semua anggota dalam kategori tertentu. Sementara kuantor eksistensial digunakan untuk menyatakan bahwa ada minimal satu anggota dalam kategori tersebut. Contohnya, kuantor universal dalam linguistik adalah kuantor universal digunakan untuk menyatakan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk semua anggota dalam kategori tertentu. Misalnya, pernyataan semua manusia adalah makhluk hidup menggunakan kuantor universal untuk menyatakan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua manusia. Sedangkan kuantor eksistensial dalam linguistik digunakan untuk menyatakan bahwa ada setidaknya satu anggota dalam kategori tertentu. Misalnya pernyataan ada beberapa kucing di halaman belakang menggunakan
Ada beberapa kucing di halaman belakang. Menggunakan kuantor eksistensial untuk menyatakan bahwa ada beberapa kucing dalam halaman belakang. Ya, kami membuka sesi pertanyaan dalam batas 3 orang. Jul, nanya Jul. Habis mau nanya, habis. Kan pertanyaannya hubungan dari kontor universal dan kontor eksistensial ini dalam satu pernyataan bisa nggak? Itu jawabannya bisa. Karena begini, contoh soalnya aja deh. Contoh soalnya ada, misal jika setiap mahasiswa mengumpulkan tugas yang tepat waktu, maka akan ada mahasiswa yang akan mendapatkan nilai sempurna. Jadi tuh si kontor universalnya ini untuk pernyataan yang jika ada mahasiswa yang mengumpulkan, jika semua mahasiswa, setiap mahasiswa mengumpulkan tugas yang tepat waktu, itu buat kontor universalnya. Dan untuk kontor eksistensialnya itu maka akan ada, yang akan ada itu akan ada, berarti kan akan ada ini kan beberapa doang ya, beberapa, nggak harus semua dari mahasiswa tadi. Itu sih. Saya akan menjawab pertanyaan saudara tentang apakah hubungannya kuantor dengan dunia IT. Kuantor itu, logika kuantor sangat dibutuhkan di dunia IT dalam pengembangan program dan proses data dan logika pemrograman. Sudah jelas? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel. Pertanyaan itu, apa kuantor universal bisa diubah ke eksistensial begitu sebaliknya? Nah, jawabannya itu tidak bisa karena mereka itu memiliki makna yang berbeda. Kuantor universal itu kan satu semuanya, sedangkan kalau kuantor eksistensial itu hanya beberapa aja. Jadi jawabannya tidak bisa. Jelas? Dari IT, saya nggak kritik sih, saran aja. Sebenarnya PPT-nya bagus, well prepared, ada animasinya, walaupun sebentar ya bikin waktunya lengkap, penjelasannya semua, cuma kurangnya di presentasinya aja, mungkin karena kurang latihan ya. Terus yang pertama yang saya lihat eye contact dikit banget, mungkin karena penjelasannya banyak banget ya. Harusnya itu penjelasannya bisa disimpulin aja, ambil jadi bisa ngomong lebih banyak ke audiens. Terus yang kedua pewarnaan. Tadi ada beberapa yang saya susah baca gara-gara warna hijau tua sama huruf hitam tuh kayak nyatu gitu. Di situ aja sih. Nah itu sekian dari saya. Terima kasih. Besar ya, saya akan memberi tanggapan pada presentasi ini. Sebenarnya udah bagus, cuma materinya juga udah ya sedikit kurang lengkap lah. Ya mungkin tambahin lagi untuk papan tulisnya buat yang menjelaskan yang lainnya. Segitu aja. Terima kasih.